Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama dengan Mimin hanya di channel Sulaiman LS. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Doulo Kantinan episode 1. Film ini merupakan salah satu film paling terlaris di negeri Cina. Karena film ini benar-benar sangat bagus untuk kita ulas. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mempunyai kekuatan ganda. Namun orang-orang banyak yang merendahkan kekuatannya karena kekuatannya dianggap sampah yang tidak bisa berguna sama sekali. Lalu seperti apakah kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Selamat menikmati dan enjoy! Awal film kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang sedang bermimpi. Ia memimpikan tentang suara bisikan yang menyuruhnya untuk segera bangkit. Di dalam mimpinya itu, ia melihat ada banyak sekali sumber kekuatan di sebuah tempat yang sangat rahasia. Bahkan di dalam mimpinya itu, ia bisa melihat kegelapan yang menyelimuti dirinya. Sehingga hal itu menyuruh seorang pria yang bernama Tangsan untuk segera mempelajari dan mengenali tentang potensi yang ia miliki. Tak selang beberapa lama kemudian, ia pun lalu terbangun dari mimpinya. Ia merasa aneh dengan mimpi tersebut yang kerap datang dalam mimpinya. Lalu ia menyempatkan diri untuk memotong kayu bakar di tengah-tengah turun salju. Setelah pekerjaannya selesai, ia langsung menyiapkan sarapan serta mengurus ayahnya yang sedang sakit. Tangsan setiap harinya kerjaannya hanya menempa besi karena mengingat pekerjaan ayahnya sebagai pandai besi. Oleh sebab itu ayahnya pun setiap harinya selalu melatih Tangsan agar menjadi pandai besi terbaik. Di sela-sela kesibukannya, Tangsan selalu mempelajari sebuah kitab pemberian dari sang ayah untuk dipelajari. Bahkan ia mampu menguasai jurus dari kitab itu hanya dengan bertapa saja atau berdiam diri saja. Sehingga dengan leluasanya, ia mampu mempelajari kitab tersebut dengan sangat cepat. Bahkan ia juga mempunyai kekuatan yang tersembunyi di dalam matanya. Ia menamakan jurus tersebut dengan jurus mata ungu iblis. Dengan jurus itu, ia mampu melihat segala benda yang mempunyai kecepatan tinggi, bisa menjadi lambat dengan jurusnya. Tak hanya itu saja, Tangsan juga memiliki senjata rahasia lainnya yang masih ia simpan. Tak berselang lama setelah ia berlatih, ia pun akan pulang menuju ke rumahnya. Namun pada saat ia akan pulang ke rumah, tiba-tiba saja ia diserang oleh laba-laba raksasa. Sehingga dengan terpaksa, Tangsan pun kabur dari kejaran laba-laba raksasa itu. Di dalam hutan, Tangsan langsung menggunakan kekuatan langkah kaki bayangan hantu. Dengan kekuatan itu, ia bisa berlari sedikit lebih cepat dari biasanya, sehingga ia bisa sedikit menghindari dari serangan laba-laba itu. Ketika Tangsan dalam posisi terdesak, ia terpaksa harus menggunakan jurus rahasia mata ungu iblisnya. Ditambah ia langsung mengkombinasikan jurus itu dengan jurus jarum rahasia miliknya. Akan tetapi, kedua jurus itu tak mampu untuk menghentikan serangan laba-laba raksasa itu. Untungnya pada saat Tangsan terdesak, telah datang seorang penyelamat yang langsung menggunakan wujud roh pelindung serigala tunggal. Yang di sekitar tubuhnya terdapat 3 warna lingkaran yang berbeda-beda.
Namun yang lebih anehnya adalah serangga laba-laba raksasa itu langsung pergi ketakutan saat ia melihat orang tersebut. Kemudian, ia langsung memperkenalkan dirinya kepada Tangsan yang masih bingung dengan peristiwa yang ia alami saat ini, jika ia bernama Suyanto dari Roh Balai Pelindung. Saat itu, setelah mereka berkenalan, Tangsan pun akan langsung pergi dari hutan ini untuk segera pergi melarikan diri. Akan tetapi, sebelum kepergian Tangsan, Suyanto berkata kepada Tangsan jika laba-laba raksasa berwajah manusia kejam dan haus akan getih. Di antara para monster roh, dia adalah salah satu yang paling menakutkan. Bahkan ketika Suyanto memeriksa tangan Tangsan, ia merasakan keanehan di dalam tubuh Tangsan. Pasalnya Tangsan masih belum bisa mengaktifkan roh pelindungnya. Akan tetapi ia dengan mudahnya bisa melukai laba-laba raksasa karena pada serangan Tangsan yang menggunakan paku, mata laba-laba itu langsung menjadi buta. Master Suyanto menambahkan yang hanya bisa melukai laba-laba itu hanyalah seorang master roh pelindung sejati. Terlihat Tangsan sudah pulang ke rumahnya sambil menceritakan kepada ayahnya mengenai peristiwa yang ia baru alami tadi. Kemudian ketika mereka berdua sedang berada di tempat kerja, lagi-lagi Tangsan selalu menceritakan tentang kekagumannya terhadap master roh yang menurutnya sangat hebat dan keren. Ia mengatakan kepada ayahnya jika pada saat ia berhadapan dengan laba-laba raksasa, ia telah berhasil membutakan wajah laba-laba itu. Tak hanya itu saja, ia mengatakan kepada ayahnya jika ada seorang master yang telah menyelamatkannya dari serangan laba-laba yang bernama Master Suyanto dari Roh Balai Pelindung. Setelah percakapan itu selesai, terlihat Master Suyanto yang berada di desa Roh Mulia untuk mengadakan pembangkitan roh pelindung bagi para pemuda desa di sana yang mempunyai potensi. Lalu kepala desa pun langsung memberitahukan info tersebut kepada Tangsan. Ia menurut Tangsan agar besok pagi datang ke rumahnya karena akan diadakan pembangkitan roh pelindung. Jika Tangsan berhasil membangkitkan roh pelindungnya, maka ia akan segera menjadi seorang master roh terhebat. Namun sangat disayangkan ayahnya yang melarang Tangsan untuk mengikuti pembangkitan roh pelindung. Kemudian di malam harinya, ayahnya menanyakan kepada Tangsan mengenai catatan penting yang bernama Suwantian. Apakah ia sudah menghafalkan catatan tersebut? Karena jika Tangsan berhasil menghafal catatan itu, maka ia bisa menjadi orang terkuat di dunia dahulu. Bahkan bisa mengalahkan master roh dan juga monster roh kuat sekalipun. Berhubung Tangsan sudah menghafal catatan tersebut, maka ayahnya langsung membakar catatan itu. Karena jika ketahuan oleh orang dari Balai Roh Pelindung, maka akan sangat berbahaya. Kemudian terlihat Tangsan yang sedang berada di sebuah tempat yang dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang sangat langka. Ternyata pada saat itu ia telah memimpikan hal yang sama setiap harinya berada di tempat tanaman rumput biru perak. Ia mengatakan kepada ayahnya, sejak ia membaca catatan Suwantian, ia selalu bermimpi hal yang sama. Bahkan suara-suara yang berada di dalam mimpinya itu selalu memanggil-manggil namanya. Tangsan berpikir jika suara itu adalah suara ibu kandungnya. Mengingat sejak kecil, Tangsan tak pernah bertemu dengan ibunya karena keberadaan ibunya benar-benar dirahasiakan oleh sang ayah. Di sini ayahnya telah menyimpan rahasia yang sangat besar kepada anaknya sendiri. Tangsan ingin tahu tentang keberadaan ibunya, namun ayahnya di sini tak akan memberitahukan kepada Tangsan. Ia akan memberitahukan rahasia tersebut jika Tangsan sudah menjadi orang yang sangat kuat.
会不会是我妈妈？那我一会儿去捡件柴回来。那武魂觉醒之后会变强吗？ Setelah percakapan itu dengan sang ayah, lalu Tangshan pun langsung pergi diam-diam ke tempat rumah kepala desa untuk melihat para pemuda di sana yang sedang mengikuti pembangkitan roh pelindung. Tak lama itu tibalah giliran Tangshan yang langsung mencoba pembangkitan rohnya. Pada saat itu ternyata roh pelindung Tangshan berjeniskan tanaman rumput biru perak. Roh pelindung Tangshan juga ternyata roh yang selalu ada di dalam mimpinya Tangshan. Ada kemungkinan kekuatan roh tanaman rumput biru perak saling terhubung satu sama lain. Di sini orang-orang sudah mengetahui mengenai tentang roh pelindung tanaman rumput biru perak yang tak ada gunanya sama sekali. Bahkan kekuatan tersebut telah dianggap sampah bagi semua orang karena tidak berguna. Namun mereka semua tak tahu jika di tangan kiri Tangshan telah terdapat sebuah roh pelindung yang dirahasiakan keberadaannya. Kemudian Master Suyanto langsung menyuruh Tangshan untuk memegang sebuah batu berwarna hitam. Ketika Tangshan memegang batu itu, muncullah sebuah cahaya di dalam batu yang dipegang oleh Tangshan. Hal itu langsung membuat mereka berdua sangat terkejut. Pasalnya Tangshan telah terlahir dengan kekuatan penuh yang keberadaannya sangat jarang sekali karena hanya terlahir satu dalam 10.000 tahun. Lalu Tangshan pun setelah selesai, ia langsung pulang ke rumahnya. Pada saat itu, ia langsung ditegur oleh sang ayah karena Tangshan yang tetap ngeyel pergi ke pembangkitan roh balai pelindung. Pada awalnya, ayahnya marah kepada Tangshan yang mengikuti ujian tersebut. Namun setelah Tangshan mengatakan kepada ayahnya, jika yang ia lakukan semata-mata untuk sekarang ini agar ia bisa menjadi orang yang lebih kuat dan ia bisa bertemu dengan sang ibunya yang keberadaannya masih menjadi misteri. Ayahnya pun langsung mengizinkan Tangshan untuk belajar ke sebuah akademi Noding untuk belajar menjadi master roh. Namun ayahnya di sini meminta kepada Tangshan agar ia mau berjanji kepadanya jika ia sudah menjadi master roh pelindung, ia tak boleh bergabung dengan balai roh pelindung. Tangshan kemudian langsung diajarkan oleh ayahnya tentang kegunaan dari catatan Suantian. Ia akan memberikan manfaat mempelajari dari catatan Suantian kepada Tangshan. Pada saat akan dimulai, tiba-tiba saja Tangshan mengatakan kepada ayahnya jika di tangan kirinya ia mempunyai roh pelindung lagi. Pada saat ayahnya mengecek tangan Tangshan, ternyata ayahnya mengatakan jika Tangshan mempunyai roh pelindung ganda. Apalagi di tangan kiri Tangshan terdapat senjata palu legendaris yang bernama Palu Hautian. Ayahnya menyuruh Tangshan untuk menyembunyikan dari semua orang tentang keberadaan Palu Hautian miliknya. Ayahnya menyuruh Tangshan untuk mengubah besi ini menjadi jarum yang sangat tipis. Jika berhasil, Tangshan akan diberikan izin untuk belajar ke Akademi Noding. Kemudian ayahnya langsung menunjukkan cara menempa besi kepada Tangshan. Setelah itu ayahnya mengatakan jika yang Tangshan pelajari mengenai tangan Xuan Yu berguna untuk membuat senjata rahasia. Lalu Tangshan pun setelah paham langsung mempraktekannya sesuai dengan yang diajarkan oleh sang ayah. Berhari-hari Tangshan selalu menempa besi untuk diubah menjadi jarum yang sangat kecil. Bahkan setiap harinya Tangshan hanya mengotak-atik terus-menerus kemampuannya. Karena untuk mengubah besi menjadi jarum sangatlah sulit sekali. Harus membutuhkan keahlian yang khusus seperti ayahnya.
Hingga singkatnya, pada akhirnya perjuangan Tang San pun tak sia-sia karena ia telah berhasil membuat senjata tersebut. Lalu ia pun langsung berangkat dengan kepala desa menuju ke Balai Roh Pelindung untuk masuk ke Akademi Nording. Di akhir cerita, Tang San telah pulang ke rumahnya karena ia melupakan paku miliknya. Dan film pun bersambung. Sampai jumpa kembali di alur cerita selanjutnya. Jika kalian suka dengan channel Sulaiman LS, silahkan teman-teman luangkan waktunya untuk mendukung channel Mimin dengan cara menekan tombol subscribe-nya agar Mimin senantiasa tetap menghibur kalian semua. Dan bye-bye.